materi tentang kepemilikan, definisi macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, dan juga selesainya hak pemanfaatan barang. Nah, yang pertama kita akan memasuki tentang dalilnya. Dalil yang mendasari legalitas kepemilikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Ibu minta bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajakan allati ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Quran surah Al-Ahzab 33-50. Ya, terima kasih. Jadi tadi adalah dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang kepemilikan, yang mana di sini artinya sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Nah, adapun definisi kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembukuan tasaruf. Tasaruf itu artinya adalah pengembalian atau penyerahan. Nah, jadi seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan syariat, maka harta tersebut terkhusus kepadanya, boleh dimanfaatkan dan ditasarufkan, kecuali orang-orang yang dibekukan tasarufnya, misalnya anak kecil dan orang gila. Nah, adapun macam-macam kepemilikan itu ada dua, yaitu kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Nah, kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Jadi pemiliknya itu memiliki barang sekaligus manfaatnya. Jadi maka ia bebas mentasarufkan barang tersebut baik terhadap barang dan manfaatnya. Contohnya misalnya menjual, mewakafkan, menghibahkan, dan juga mewasiatkan. Atau tasaruf terhadap manfaatnya saja seperti menyewakan atau meminjamkan. Nah, sebab-sebab kepemilikan utuh itu ada 4.
istilah ala al-mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Contohnya seperti apa? Apa contohnya? Kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan orang lain dan tidak ada larangan dalam syariat untuk mengambilnya atau memilikinya. Nah, pengambilan ikan di laut, kan di sana pada ada pemiliknya, jadi boleh, tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Kemudian contoh yang lain adalah mengambil air di sumber, tidak ada larangan juga dalam mengambilnya. Kemudian contoh yang lain adalah berburu hewan, juga tidak ada yang memilikinya sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada al-uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Contohnya ya jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada khalafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Apa contohnya? Dengan cara pergantian. Contohnya misalnya baik pergantian dengan orang atau dikenal dengan istilah warisan. Pergantian barang, misalnya ganti rugi. Nah, jadi khalafiyah ini ada warisan dan ganti rugi. Nah, yang keempat adalah tawalud min al-mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Apa contohnya? Kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Baik. Contohnya adalah hasil buah dari pohon milik sendiri. Karena di sini kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Nah, contoh yang lain adalah anak sapi dari sapi yang dimiliki. Kemudian susu kambing misalnya dari kambing yang dimiliki. Nah, jadi kepemilikan itu sebab-sebabnya ada 4. Yang pertama ada istilah al-mubah, al-uqud, khalafiyah, dan tawalud min al-mamluk. Nah, kemudian kepemilikan tidak utuh itu ada 2, ada kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Nah, kepemilikan tidak utuh itu adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Nah, yang pertama itu kepemilikan barang. Nah, kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki tapi manfaatnya milik orang lain. Contohnya
Misalnya Abdul Hakim di rumah, terus mewasiatkan rumah tersebut kepada Abdurrahman untuk menempati rumah tersebut selama Abdurrahman masih hidup. Nah, jika Abdul Hakim meninggal misalnya, maka kepemilikan barang tersebut berpindah kepada ahli waris Abdul Hakim. Misalnya ahli warisnya Arya. Jadi kepemilikan barangnya tuh ampun Arya karena si Abdul Hakim tadi meninggal, tapi manfaatnya digunakan oleh Abdurrahman karena Abdul Hakim sudah berwasiat kepada Abdurrahman untuk menempati rumah tersebut selama Abdurrahman masih hidup. Jadi itu adalah contoh kepemilikan tidak utuh. Contohnya kepemilikan barang tadi, ahli warisnya Arya. Nah, jika Abdurrahman pulang meninggal, maka kepemilikan barang dan manfaatnya itu kembali kepada ahli waris Arya. Jadi kembali kepada kepemilikan yang utuh rumah tersebut. Barangnya ampun Arya, manfaatnya juga ampun Arya karena Abdurrahman tadi meninggal. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kepemilikan manfaat itu sebabnya ada 4. Ada transaksi pinjam meminjam, ada transaksi persewaan, transaksi wakaf, dan transaksi wasiat manfaat. Nah, transaksi wasiat manfaat tadi ya contohnya yang tadi, contoh mewasiatkan rumah tadi untuk menempatinya. Nah, jadi itu tadi contohnya lah kepemilikan tidak utuh. Nah, yang terakhir adalah selesainya hak pemanfaatan barang. Yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Misalnya menyewakan rumah selama 1 bulan aja misalnya, maka penyewa tersebut tidak berhak untuk memanfaatkan rumah tersebut selama 1 bulan. Nah, kemudian adalah rusaknya barang. Nah, yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Jika pemilik barang meninggal, maka manfaatnya dan barangnya itu sudah selesai. Nah, sampai di sini pahamkah? Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa kartu. Kartu di sini ada kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Nah, jadi kalian akan mencocokkan kartu ini termasuk kepemilikan utuh atau kepemilikan tidak utuh. Ibu tempel dulu lah di papan tulis. Ibu. Apa soal? Nah, ini yang maju Ibu tunjuk aja lah uangnya. Nah, ini tanggal berapa? Kita ambil uangnya. Bulan 11 Husnul. Maju. Pilih.
Bagaimana? Benarkah jawabannya? Ya benar. Penangkapan ikan di laut termasuk kepemilikan utuh. Selanjutnya Husnul, pilih temannya siapa yang maju. Tunjuk. Arya maju. jual beli. Bagaimana jawabannya? Wujudkah? Udah? Ya benar. Jual beli termasuk kepemilikan utuh, termasuk pada al-uqud jual beli. Arya, selanjutnya tunjuk temannya. Siapa tuh? Baca ya. Buah dari pohon yang dimiliki. Iya, taruh Pak. Salah benar, kita masuk neraka juga. Ayo. Bagaimana jawabannya, Bujulah? Benar, buah dari pohon yang dimiliki termasuk kepemilikan utuh. Selanjutnya, tunjuk temannya siapa pulang yang maju. Ayo. Balik ini, nama lawannya. Kepemilikan barang. Ayo, nah iya. Pengen kelas dari situ. Sudah ya, ada tulisannya padahal. Bagaimana? Wujudkah? Kepemilikan barang termasuk kepemilikan tidak utuh. Berarti kan paham. Ada perhatikan tadi. Sudah tangan tadi. Nah, siapa pula yang hendak maju terakhir? Tunjuk. Dorong kan latihan dorong. Kepemilikan manfaat. Nama soalnya. Iya. Bagaimana? Benarkah? Benar. Kepemilikan manfaat termasuk kepemilikan tidak utuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang maju. Nah, jadi pahamnya sudah membedakan antara kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Paham Ibu. Di sini ibu akan menyimpulkan sedikit. Dalilnya tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, kemudian pengertian kepemilikan tadi adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya
dan bersekuensi boleh ditasarufkan dengan bentuk tasaruf selama tidak ada pembukuan tasaruf. Nah, macam-macam kepemilikan ada dua, kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Nah, kepemilikan utuh tadi sebab-sebabnya ada istilah al-mubah, al-uqud, halafiyah dan tawalud min al-mamluk. Nah, kepemilikan tidak utuh ada kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Nah, baiklah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang akad atau transaksi. Nah, baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.